Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Video ini sangat spesial. Terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan dari Pragnananda melawan Magnus Carlsen. Mereka bertarung di ajang terupdate prestisius turnamen catur freestyle chess Grand Slam yang berlangsung finalnya di Amerika Serikat, tepatnya di kota Las Vegas. Ada 16 pemain catur total yang diundang ke turnamen ini dan dibagi dalam dua grup. Jadi satu grup isinya 8 orang. Diambil 4 terbaik untuk lolos ke higher bracket di upper bracket, dan kemudian yang kalah peringkat 5-8 ke lower bracket. Tapi peringkat 5-8 tidak ada peluang untuk bisa jadi juara. Guys, Pragnananda kembali melawan Magnus Carlsen. Ini pasti seru banget. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess. Kalau lu mau latihan sama gue, jangan lupa daftar di RL Chess Academy guys. Pragnananda pegang buah putih, formatnya 10 menit, bonus waktu 10 detik. Kuda B3 dimainkan. Kemudian kuda ke petak B6. Putih mainkan langkah E4, pion center, hitam E5. Ya, tidak ada teori pada permainan jenis catur ini ya, teman-teman. F3 dimainkan, hitam kuda ke petak E6. Putih A4, sacrifice pawn, diterima oleh Magnus. Ini menarik ya. Belum apa-apa udah sacrifice pawn. Pragnananda mainkan benteng ke petak A1. Hitam menjaga dengan D6. Kemudian putih, gajah makan A7. Ya, jadi tadi sacrifice sebenarnya untuk ditukar untuk dapetin pion A7. Hitam benteng ke petak A8, putih bishop ke petak F2. Kemudian hitam dorong C5, memperkuat petak center. Kemudian putih merespon dengan kuda ke petak E3. Yes, tapi putih juga punya kekuatan untuk menguasai petak center. Hitam mainkan langkah F6 dengan tujuan menghidupkan bishop, putih D3. Magnus langsung menukar kuda di petak center D4. Putih menolak dengan langkah C4, sama-sama memperkuat petak D5. Ya, hitam menguasai petak D4. Hitam mainkan langkah dobrakan B5, kemudian putih kuda makan D4. Nah, di sini Magnus harusnya melakukan makan dengan pion E, tapi dia melakukan kesalahan dengan pion C. Apa salahnya? Karena putih bisa mainkan langkah kuda F5 mengancam pion di petak D6. Hitam mainkan langkah benteng ke petak A6. Dari kesalahan makan pion di petak D4 dengan pion C ini, lu lihat nggak apa yang terjadi dan apa yang lu bisa lakuin dengan buah putih guys? Yes, putih jadi bisa counter. Menterinya bisa naik ke petak B4. Ancaman petak D6 dan ancaman petak B5. Jadi serba salah buat Magnus. Magnus mainkan langkah kuda C5 sekaligus mengancam pion D3. Wah, ngeri banget ya. Apalagi ada terjadi peraduan benteng di petak A1. Di langkah ke-14 berikutnya, Pragnananda menemukan langkah brilian di game ini. Apa langkahnya sob? Yes, dia temukan sacrifice the knight. Harus dimakan dengan benteng. Dan kemudian queen makan C5. Unggul 1 pion. Hitam menutup dengan queen. Kemudian putih mainkan rook ke petak A8 skak. Nggak bisa dimakan karena pin dari queen. Hitam naik raja ke petak D7. Dan putih makan pion B5 dengan queen. Jadi putih unggul 2 pion di langkah ke-17 ini. Pertukaran queen terjadi, dimakan lagi. Waktunya Magnus tinggal di bawah 1 menit, Pragnananda 1 menit 13 detik. Hitam coba mainkan langkah raja ke petak C7, putih mengambil lagi pion dengan benteng A7, hitam raja B6. Putih ambil pion di petak D7, hitam ambil pion di petak B5. Kemudian Pragnananda juga tidak selalu tepat. Dia mainkan langkah yang salah. Harusnya di sini dia kembali lagi benteng A7, dia mainkan bishop C2. Magnus menemukan langkah yang tepat, benteng C6, ancaman pin, raja di petak C1. Langkah taktis dimainkan, raja geser, tapi sayang sekali Magnus di sini harusnya mainkan langkah benteng A6. Dia mainkan langkah salah dengan bishop ke petak A2. Apa salahnya? Putih mendapat posisi yang lebih sederhana. Raja makan gajah, hitam benteng makan gajah, putih gajah naik ke petak H4. Hitam benteng ke petak F8 menjaga pion. Putih mainkan raja B1. Hitam benteng D2. Putih mainkan langkah benteng C1. Hitam mainkan langkah bishop ke petak B6 terlebih dahulu. Putih mainkan benteng D7. Hitam benteng makan pion D3. Dapat pion.
Tapi putih dapat setup benteng D5, raja A6, benteng ke petak D6, raja naik lagi ke petak B5. Kali ini putih makan langsung pion di petak F6 dengan bishop. Yes, putih kembali unggul dengan margin 2 pion. Hitam mainkan langkah benteng D2 mengancam pion di petak G2 H2. Putih mengambil pion E5, hitam mengambil pion G2. Putih mainkan benteng D5 skak, raja mundur ke petak A6. Putih naikkan benteng C6 melakukan ikatan. Hitam raja ke petak B7. Putih mainkan benteng ke petak H6. Magnus makin terdesak. Dia harus menutup benteng G6 karena ada ancaman benteng B5. Putih mainkan benteng H7 skak. Hitam raja ke petak A6 kembali. Putih mainkan langkah F4. Ya, udah unggul 3 pion. Hitam belum menyerah. Magnus mainkan benteng G1. Putih raja A2. Hitam benteng ke petak E1 coba ambil pion. Putih setup benteng H6. Kembali mengikat raja di petak A6. Lagi-lagi raja turun, tapi kali ini tidak selamat. Coba temukan langkah pamungkas yang harus dimainkan oleh putih supaya bisa menang di game ini, guys. Yes, ada langkah benteng B5. Ikatan yang sulit untuk di defense oleh Magnus Carlsen. Akhirnya Prak menang, dan setelah game ini Prak bilang, saya lebih enjoy bermain catur freestyle chess ini daripada catur klasikal. Gokil. Dan Pragnananda membuktikan omongannya ya. Dia lolos ke babak upper bracket, guys. Magnus Carlsen menempati peringkat berapa akhirnya, teman-teman? Magnus Carlsen akhirnya finish pada peringkat 5. Dia kalah playoff ya, melawan Levon Aronian. Dengan poin yang sama, terjadi 2 kali main catur hitam putih. Tapi Magnus kalah 2-0. Dan akhirnya Magnus harus turun ke lower bracket. Artinya tidak akan ada Magnus dalam juara di turnamen ini. Magnus mengalami beberapa kekalahan, terutama kalah setelah dari Pragnananda, dia kalah melawan Wesley So. Ya, jadi siapa yang akan jadi juara di turnamen ini? Schedule-nya akan berlangsung nanti malam ya. Kita akan menonton jam 1 dini hari, atau kita lanjut lagi nonton habis subuh aja, guys. Kira-kira siapa yang akan jadi juara, teman-teman? Apakah Hans Niemann atau Hikaru Nakamura? Ya, dari grup stage di kategori lainnya, di grup lainnya, yang memimpin akhirnya adalah Hikaru Nakamura dengan 6 poin dari 7 babak. Kemudian Hans Niemann di peringkat 2, Arjun di peringkat 3, dan Caruana di peringkat keempat. Siapa jagoan kalian, guys? Coba komen. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ya, saatnya bilang Magnus juga manusia, guys.